Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza dari Jani dengan NIM 22400400210. Pada presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya akan membahas mengenai eksploitasi keamanan sistem. Yang topik ini penting karena hampir semua aktivitas digital saat ini bergantung pada keamanan sistem, dan eksploitasi dapat menyebabkan kebocoran data hingga kerugian besar. Mari kita pelajari pengertian jenis, tahapan, serta cara pencegahannya. Nah, di sini ada juga pengertian eksploitasi. Eksploitasi keamanan sistem adalah tindakan memanfaatkan atau kerentanan dalam suatu sistem untuk tujuan yang tidak sah, seperti penyerangan, biasanya mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk pencuri data. Nah, juga merusak sistem atau bahkan mengambil alih kendali. Nah, eksploitasi sering memanfaatkan bug, kesalahan konfigurasi, atau kesalahan pengguna. Apa itu vulnerability? Sebelumnya terjadi eksploitasi, pasti ada yang namanya vulnerability atau kerentanan. Ini adalah kelemahan dalam software, hardware, atau jaringan. Contohnya adalah bug di aplikasi, password yang mudah ditebak, sistem yang tidak diperbarui, atau pengaturan server yang kurang aman. Kerentanan ini adalah yang menjadi pintu masuk bagi penyerang. Perkenalkan, nama saya Joko Petrus dengan NIM 22400400255 dari kelas T24E. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis eksploitasi. Secara umum, eksploitasi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Jenis pertama adalah eksploitasi pada software seperti SQL, injection, XSS, butterfly flow, dan remote code execution. Jenis serangan ini memanfaatkan kelemahan logika atau kode pada aplikasi. Yang kedua adalah eksploitasi pada sistem operasi yang menargetkan port terbuka, layanan yang tidak aman, atau bug kepada kernel OS. Berikut adalah jenis-jenis eksploitasi kedua. Selanjutnya adalah eksploitasi jaringan seperti sniffing, man-in-the middle, ARP, poisoning, dan DSN spoofing. Serangan ini fokus pada trafik jaringan atau perangkat jaringan. Selain itu, ada juga serangan berbasis social engineering, yaitu manipulasi psikologis terhadap manusia, contohnya phishing dan baiting. Metode ini tidak menyerang sistemnya secara teknis, tetapi memanfaatkan kelangkaan pengguna. Sekian dan terima kasih. Tahapan eksploitasi. Dalam praktiknya, penyerang tidak langsung menyerang begitu saja. Mereka melalui tahapan tertentu. 1. Reconnaissance, yaitu pengumpulan informasi tentang target. Scanning, mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, gaining access, yaitu proses mengeksekusi exploit untuk masuk ke sistem. Keempat, maintaining access, penyerang membuat backdoor agar dapat masuk lagi. Kelima, dan yang terakhir, covering tracks, menghapus jejak agar aktivitasnya tidak terdeteksi. Contoh kasus nyatanya, beberapa contoh monumental dan eksploitasi adalah WannaCry yang memanfaatkan celah Eternal Blue pada Windows, menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia. Ada juga Heartbleed, yaitu bug pada OpenSSL yang memungkinkan pencurian data sensitif dari server. Dan salah satu yang paling umum adalah SQL injection, di mana attacker dapat membaca, memodifikasi, atau menghapus data dari database website. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum
eksploitasi. Eksploitasi sistem dapat memberikan dampak yang sangat serius, mulai dari kebocoran data yang sensitif, kerusakan sistem, gangguan operasional, hingga kerugian finansial. Selain itu, reputasi perusahaan juga dapat rusak, juga dapat mengurangi kepercayaan pengguna. Karena itu, keamanan sistem adalah hal yang sangat penting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Salahuddin dari kelas 24 TIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan eksploitasi. Untuk mencegah eksploitasi, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah update sistem dan software secara berkala untuk menutup celah keamanan. 2. Gunakan password yang kuat dan aktifkan multifaktor authentication. 3. Gunakan firewall serta IDS atau IPS untuk mendeteksi dan menghentikan serangan. 4. Lakukan validasi input pada aplikasi untuk mencegah SQL injection. Dan 5. Yang tidak kalah penting, edukasi pengguna agar lebih waspada terhadap phishing. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, eksploitasi keamanan sistem terjadi ketika penyerang memanfaatkan kerentanan untuk melakukan tindakan merusak untuk melindungi sistem. Diperlukan kombinasi aspek teknis, kebijakan keamanan, dan edukasi pengguna. Sistem bukan hanya tugas administrator, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Baik buruknya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.